Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan beribadah, menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena apapun keberadaan kita pagi hari ini, sungguh Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Ku mau memujimu
sembah Dia. Haleluya. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Oh, Yesus. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang masih menyertai kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami yang hidup. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji, haleluya, kau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Untuk itu pagi hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami semua yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau serukan nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Iblis gemetar, kalahkan tipu daya.
Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Sekali lagi segalanya. dengan iman. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Perbuatannya dahsyat dalam kehidupan kita. Kebangkitannya membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Puji Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Oh, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kuasanya memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya.
Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Oh, kami percaya. Kami percaya. Engkaulah jawaban. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan berkat firman Tuhan yang khusus untuk seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan tema, untuk apa kuasa itu. Sekali lagi tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah untuk apa kuasa itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, diterjemahkan ayat ini dengan kalimat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus datang ke atas kamu. Ya, jelas sekali. Entahkah kita sebagai umat Tuhan kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dengan arti lain, Roh Kudus itu sudah datang di dalam setiap kehidupan kita semua. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin ada beberapa jemaat yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu sudah datang, sudah turun, sudah hadir. Nah, firman Tuhan katakan, ketika kuasa Roh Kudus atau ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, kita diberi kuasa, kita menerima kuasa. Ayat ini seringkali kita dengarkan, tetapi pernahkah kita berpikir kuasa seperti apa yang Roh Kudus itu berikan kepada kita? Dan pernahkah kita berpikir kuasa itu diberikan kepada kita untuk apa? Ya, firman Tuhan berkata bahwa kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang tidak terbatas. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dunia ini, negara-negara besar yang memiliki kekuasaan, semuanya ada batasnya. Semua ada kekurangannya, ada kelemahannya. Bahkan kuasa kegelapan pun ada batasnya. Ada satu masa di mana nanti kuasa-kuasa kegelapan itu sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berkuasa di dunia ini. Tetapi kuasa yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah kuasa Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin bahwa di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita punya kuasa Allah yang tidak terbatas dan tidak terkalahkan oleh apapun juga. Itulah kuasa yang Roh Kudus berikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang untuk apa kuasa itu diberikan kepada anak-anak Tuhan? Saya mencatat ada dua hal, mengapa kuasa itu diberikan, untuk apa? Tentu saja kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan firman Tuhan, ada mungkin lebih dari dua hal, tetapi pada pagi hari ini saya hanya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, kuasa itu diberikan untuk kita melawan ketakutan. Kuasa itu diberikan untuk kita melawan ketakutan. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sangat jelas, Roh Kudus itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian ya, kekuatan atau keberanian, membangkitkan kasih dan ketertiban. Roh Kudus berikan kuasa di dalam hidup kita untuk kita melawan ketakutan. Di dalam Alkitab terjemahan FAYH, surat 2 Timotius 1 ayat 7, ya, 2 Timotius 1 ayat 7 di dalam terjemahan FAYH ditulis, Roh Kudus yaitu karunia Allah tidak menghendaki engkau takut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menganggap enteng atau sepele yang namanya ketakutan. Sebab karena ketakutan orang bisa stres, orang tidak bisa tidur, orang jadi ketergantungan obat-obatan penenang. Karena ketakutan, karena stres, orang bisa bunuh diri, orang bisa minta mati. Seperti ketika Nabi Elia mendapatkan ancaman dari Isabel, dia sangat ketakutan dan dia berkata kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil nyawanya. Jadi jangan anggap enteng yang namanya ketakutan. Takut adalah lawan dari iman. Ya. Selama kita dikuasai oleh ketakutan atau selama ada ketakutan di dalam hati kita, selama itu juga di hadapan Tuhan kita tidak punya iman. Ketika kita tidak punya iman, itu tandanya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya sama sekali kepada Bapa kita di sorga. Jadi masalah ketakutan ini kita tidak boleh anggap enteng. Sebab ketika kita takut, ketika itu juga kita sedang tidak percaya kepada Bapa kita di sorga. Ibrani 11 ayat 6, di dalam surat Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika kita takut, ketika kita khawatir sampai berlebihan, saat itulah kita sedang tidak punya iman dan hidup kita sedang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan hati Bapa yang begitu baik memelihara kehidupan kita anak-anaknya, namun setiap hari kita khawatir, setiap hari kita takut, tentu saja hati Bapa itu bisa kecewa. Itu sebabnya suratan Ibrani dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya punya iman kepada Tuhan. Tapi mari kita selidiki hati kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah dengan kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, sudah tidak ada lagi ketakutan dalam hati kita, sudah tidak ada lagi kekhawatiran dalam hati kita? Kalau kita masih punya ketakutan, kalau kita masih punya kekhawatiran yang kita katakan mungkin kekhawatiran kita sangat kecil. Tetapi ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Satu keadaan yang sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini keadaan di sekitar kita, ya keadaan dunia ini mungkin cukup beralasan untuk membuat semua orang untuk menjadi khawatir atau takut. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah punya firman, punya janji Tuhan, kita tidak boleh lagi dikuasai oleh ketakutan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia berikan kita kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Mengapa masih ada anak-anak Tuhan yang takut? Sebab tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya menguasai hidupnya. Masih banyak sekali anak-anak Tuhan yang lebih mengizinkan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Keadaan ekonomi yang sulit, mencari pekerjaan yang sulit, tidak dapat THR mungkin, gaji yang harusnya naik menjadi turun karena keadaan pandemi saat ini, atau mungkin sakit penyakitnya. Banyak sekali orang yang masih mengizinkan hal-hal yang nampak nyata setiap hari menguasai pikiran dan hatinya. Sehingga bukan lagi iman, bukan lagi rasa percaya kepada Tuhan yang ada di dalam hatinya, tetapi rasa takut. Pada pagi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian akan satu hal, ya. Satu hal yang sangat penting yang mungkin seringkali kita lupakan, satu fakta, yaitu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Keberadaan manusia di dunia ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia dan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ada dalam tekanan dosa, diperbudak oleh dosa, Allah turun menjelma menjadi manusia untuk menebus kita
dengan nyawanya, dengan darahnya. Bukan saja itu, setelah ditebus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang memeteraikan hidup kita. Jadi hidup kita ini 100% milik Tuhan. Dia yang bertanggung jawab atas segala yang ada di dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita perlukan, Bapa di sorga yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Untuk apa kita menjadi takut? Kita sudah tidak punya alasan lagi untuk menjadi takut. Sebab sekalipun fakta yang terjadi di sekeliling kita bisa cukup beralasan untuk membuat kita cemas dan takut. Tetapi kita yakin kita punya Bapa yang lebih dari segala masalah kita. Lebih besar dari segala yang terjadi dalam dunia ini. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Di dalam Efesus 1 ayat 14, Efesus 1 ayat yang ke-14, dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita untuk memeteraikan kita, untuk menjadi sebagai jaminan bahwa kita akan memperoleh semua yang ada dalam kerajaan surga. Saya rindu membacakan Efesus 1 ayat 14 ini di dalam Alkitab terjemahan FAYH. Efesus 1 ayat 14 dikatakan, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya, dan meterai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan. Allah menjamin kita akan membawa kita kepadanya, yaitu di dalam kerajaan surga. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, mari kita izinkan kuasanya untuk menghalau dan melawan setiap ketakutan-ketakutan yang seringkali ada. Bahkan mungkin pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulai dikuasai ketakutan sampai tidak bisa tidur, sampai tidak tenang dan lain sebagainya, sampai menjadi sakit-sakitan. Mari izinkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita supaya segala rasa takut, segala rasa cemas itu diusir oleh kuasa yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa kuasa itu diberikan kepada kita? Yang kedua adalah untuk kita bisa melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk melawan musuh kita. Nah, musuh kita itu bukan manusia yang bisa kita lihat. Bukan sesuatu yang nampak yang bisa kita lawan dengan jasmani kita, dengan fisik kita. Tetapi musuh orang-orang percaya adalah roh-roh jahat di udara. Kita tidak bisa melihat musuh kita itu seperti apa karena dia roh. Tapi ada. Ya, seringkali kita bisa rasakan bagaimana roh-roh jahat itu mau melemahkan kita, mau membuat kita malas, membuat kita tidak berdoa, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat musuh kita itu seperti apa. Tapi kita bisa merasakan bahwa dia ada, seringkali mau melemahkan kita. Sebab musuh kita itu adalah roh jahat. Nah, musuh yang berupa roh hanya bisa dikalahkan atau dilawan dengan roh juga. Sebab itu Tuhan beri kita Roh Kudus, roh yang lebih besar dari roh jahat, supaya kita anak-anak Tuhan ini bisa melawan musuh kita, yaitu roh jahat. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kalau kita tidak punya roh yang lebih besar, kita tidak bisa melawan roh-roh jahat yang melemahkan kita.
tapi Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia itu. Itu sebabnya kita selalu boleh dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, bisa kita perhatikan di dalam Efesus 6 ayat 18, dikatakan salah satu senjata untuk kita melawan kuasa-kuasa kegelapan adalah berdoa di dalam roh. Artinya apa? Artinya berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh keinginan kita sendiri. Kalau kita berdoa menurut mau kita, menurut keinginan kita sendiri, kita bisa mudah bosan. Kita bisa mudah ngantuk, jenuh dan lain sebagainya. Dan ketika kita berdoa menurut mau kita sendiri, kita bisa berdoa minta segala sesuatu yang untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Dan itu tentu saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya doa kita ini adalah doa yang penuh kuasa, di mana kita boleh menerima kemenangan, kekuatan yang baru ketika kita berdoa di dalam roh. Nah, itulah dua hal yang mengapa kuasa itu diberikan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau dengan kuasa itu kita bisa melawan segala macam rasa takut, dan yang kedua, kuasa itu diberikan untuk kita melawan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat di udara. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita mau andalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebab janji firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 37, Roma 8 ayatnya yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan berjanji dalam semuanya kita akan tampil lebih daripada pemenang. Sebab apa? Roh Kudus sudah memberikan kuasa di dalam kehidupan kita semua, anak-anaknya. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus hadir selalu dalam hidup kita. Datang memenuhi kita. Kita izinkan Roh Kudus berkarya, menjamah setiap hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Amin Tuhan, kami percaya firman Allah dan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita telah mengubah kami, mengubah segala ketakutan kami menjadi iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya dalam hidup kami ada Roh Kudus yang menjamin kami, Roh Kudus yang memeteraikan kami, dan dalam hidup kami ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Kami mau terus izinkan Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa berdaulat dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi umat yang lebih daripada pemenang dalam segala perkara yang ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang menjamin hidup kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melengkapi kami, Tuhan yang selalu melindungi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Allah yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memelihara. Kalau ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami kelemahan, Tuhan kembali kuatkan. Tuhan pulihkan Tuhan anak-anak-Mu, Tuhan berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada Bapa yang baik. Kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jamahanmu melembutkan hati kami. Kami rindu kuasa-Mu memulihkan hati yang terluka. Tuhan menyatukan satu tubuh Kristus.